Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dulu. Minasan, konnichiwa. シャネジャレンデララフマと申します。ナナゼと呼ばれていますけど、今はインドネシア教育大学で日本語を勉強しています。今回はですね、アルバイトを探すの会話を勉強しましょう。Nah, kali ini kita akan belajar tentang percakapan bagaimana kita akan mencari arubaito di Jepang. Pasti yang udah belajar bahasa Jepang tahu nih apa itu arubaito. Untuk yang belum tahu, arubaito itu adalah kerja part-time atau sampingan yang biasanya dilakukan oleh para mahasiswa atau furita yang freelance lah, seperti itu istilahnya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara khususnya orang Indonesia yang ryugakusei ya ke Jepang untuk mencari arubaito atau cara bertanya kepada staf yang bersangkutan di tempat tersebut. Baik, kalau begitu langsung aja kita dengerin yuk. Kayak gimana sih kaiwa untuk mencari arubaito di Jepang? それでは聞きましょう。850円になります。はい、150円のお返しです。ありがとうございました。はい。前入り口に貼ってあった張り紙を見てきたんですけど、はい。バイトの募集まだやってらっしゃいますか？ええ、してますけど。そうですか。よかった。バイトさせていただきたいんですけど。あなた学生さん？いえ、フリーターです。フリーターでも大丈夫ですか？それはいいですけど、じゃあまず履歴書を持ってきてもらって、それから面接しましょうか。はい。じゃあ明日履歴書持ってきます。このカフェ素敵だから、こんなところで働いてみたいなって思ってたんです。そう言ってもらえると嬉しいな。じゃあとにかくまず履歴書を持ってきてくださいね。はい。Nah, itu dia tadi salah satu contoh kaiwa mengenai cara masuk atau ngelamar jadi arubaito. Baik, kalau gitu kita lihat langsung percakapannya satu per satu. Yang pertama di sini ada tencho atau kepala toko di tempat tersebut atau pemilik kafe ya. Nah, si tencho bilang 850円になります。はい。150円のお返しです。Ini kembaliannya 150 yen. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Lalu di sini datang si Yamaguchi-san. Cara orang Jepang memulai percakapan itu dengan orang yang belum dia ketahui sebelumnya itu biasanya pakai atau sumimasen. ちょっといいですかとか。はい、selanjutnya. Hai, oh iya. 前貼ってあった張り紙を見てきたんですけど、saya kesini karena tadi ngelihat poster di depan gitu. Oh iya, katanya. Hai. バイトの募集まだやっていらっしゃいますか? Apakah di sini masih ada pencarian untuk baito? してますけど。Oh iya, betul itu. So desu ka, kata Yamaguchi-san. Oh gitu ya. Yokatta. Syukurlah. バイトさせていただきたいんですけど。Di sini ada penekanan ya. Itadakitain desu kedo, ada n. Nah, sasete itadakimasu ini biasanya dipakai seperti di keadaan-keadaan formal yang artinya lebih kayak kalau ke bahasa Inggris lebih kayak let me bla 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 bla. Misalnya, ご紹介させていただきます。Sasete. Dari kata suru lalu dijadikan sasete yang artinya membiarkan, tolong biarkan saya, sasete, atau membiarkan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi dari kata suru jadi sasete itadakimasu. Nah, kalau ada kata sasete itadakimasu, itu berarti kebanyakan artinya lebih ke diri sendiri. Contohnya kayak yang tadi, go shoukai sasete itadakimasu. Go shoukai sasete itadakimasu. Let me introduce myself. Istilah gampangnya seperti itu ya. Jadi ada kayak tabe sasete itadakimasu atau
ご紹介させていただきます。させていただきます。Itu biasanya dilakukan di keadaan yang formal. Lalu lanjut. あなた学生さん? Kamu anak kuliahan? Gitu, atau kamu mahasiswa? Lalu Yamaguchi-san bilang, Iye, bukan. Furita desu. Atau freelance, atau pekerja lepas. Saya pekerja lepas, katanya. Furita demo daijoubu desu ka? Apakah pekerja lepas juga tidak apa-apa? Sore wa ii desu kedo. Oh, itu juga gak apa-apa kok. Kalau gitu, mazu, pertama, direkisho o motte kite moratte, sore kara mensetsu shimashou ka, kata si tenshou. Nah, di sini yang perlu kita lihat ya. Di sini ada direkisho. Direkisho itu adalah lembar untuk melamar pekerjaan di Jepang. Nah, direkisho itu bisa kita dapatin di toko 100 yen atau di komini-komini. Nah, ini perlu ya untuk dokumen seperti itu. Sore kara mensetsu shimashou. Lalu setelah itu kita wawancara ya gitu. Jadi, mazu pertama-tama tolong bawa direkisho, lalu kita akan wawancara. Oh, hai. Oh, baik. Kalau begitu, ashita direkisho motte kimasu. Motte kimasu. Nah, di sini ada perbedaan ya antara motte kuru atau motte iku. Motte iku dan motte kuru itu contoh simpelnya kita ambil membuang. Bahasa Jepang yang membuang kan suteru. Nah, misalkan kalau kita ingin membuang sampah ke luar toko, misalkan kita lagi kerja tuh, lagi baito di tempat itu, lalu kita ingin membuang sampah, kita bilangnya kan sutete kimasu. Nah, kenapa bilangnya sutete kimasu? Karena kita akan balik lagi ke dalam, kita akan balik lagi ke tempat itu. Jadi setelah kita membuang, kita akan balik lagi. Tetapi kalau sutete ikimasu, ikimasu kalau kita pakai te, ikimasu berarti kita setelah membuang mungkin aja ingin pergi ke tempat lain. Itu perbedaannya di situ doang. Jadi di sini motte kimasu itu kita membawa dari satu tempat lalu kita balik lagi ke toko tersebut, ke kafe tersebut. Lalu kono kafe suteki dakara. Oke. Ashita direkisho motte kimasu. Kalau begitu besok saya akan membawa direksionya. Lalu kono kafe suteki dakara, konna tokoro de hatarete mitai na tte omotte ta desu. Karena kafe ini tuh bagus banget, saya tuh pengen banget coba buat kerja di sini. Gitu kata si Yamaguchi-san. Konna tokoro de hataraite mitai na tte. Hataraite mitai na. Jadi, nah itu biasanya kayak ada pengandaian di dalamnya. Yatte mitai na tte omotte ta desu. Ini banyak sekali digunakan ya di dalam percakapan. Dan di sini bahasa lisan banget. Ya iyalah bahasa lisan. Orang di sini lagi percakapan kok. Lalu selanjutnya, soitte moraeru to ureshii na. Jadi di sini kalau yang ini, kalau dalam bahasa Indonesianya lebih ke alhamdulillah kalau gitu. Mungkin simpelnya kayak begitu. Kita kayak menerima kata-kata tersebut. Soitte moraeru, itte moraeru. Berarti kita menerima perkataan. Arti simpelnya kayak gitu ya. Soitte moraeru to. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Lalu, tonikaku. Kalau gitu, tonikaku apa ya bahasa ininya ya? Bahasa simpelnya. Tonikaku. Yang penting gitu. Yang penting pertama-tama mazu direkisho motte kite kudasai ne. Tolong dibawa ya dokumennya. Lalu yang terakhir, hai. Sebenarnya sih dalam suatu percakapan itu grammar itu tidak terlalu penting sebenarnya. Tetapi kita juga harus tahu keadaannya seperti apa. Kita juga harus berpikir, ini harus memakai bahasa sopan, yang ini tidak sopan juga, bukan tidak sopan, tidak terlalu formal juga tidak apa-apa, seperti itu. Jadi jangan menganggap terlalu berat kaiwa itu. Dan yang terpenting itu
jangan takut untuk ngomong pakai bahasa Jepang. Karena kuncinya itu hanya banyak berlatih dan banyak bicara, walaupun ngomongnya juga ke diri sendiri. Jangan pernah malu dan takut juga kalau ketemu orang Jepang, karena orang Jepang sendiri mikirnya hanashi kakeru to ureshi. Jika diajak bicara, mereka malah senang. Kalaupun nanti ada kesalahan di dalam percakapan atau apa yang kita katakan, pasti bakal dibilangin, bakal dibenerin. Dan dari kesalahan itu, saya yakin banget 100% kalian gak akan pernah ngelakuin hal itu lagi dan akan terus berkembang menjadi lebih baik. Baik, kalau begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.